Dari @fitri_nuraini 3089. Wah ini. Assalamualaikum Ustadz, dulu saya pernah bercanda sama teman satu tongkrongan. Kita suka ceplos-ceplos. Aku nggak tahu watak dia, aku pikir nggak sensitifan. Sewaktu-waktu dia kayak ngambek gitu, mungkin kesinggung sama aku. Tadinya aku nggak aneh, tapi dia kayak ngejauh gitu. Dia nggak ngomong lagi marah sama aku, juga nggak nanya kenapa sama dia. Sampai akhirnya kita diam-diaman dan udah lama gak ketemu, aku takut ada salah paham. Pengen minta maaf, tapi gimana? Ustadz kalau aku minta maafnya ke Allah aja, gak sama orangnya bisa gak ya? Bakal dimaafin gak ya? Ini dia nih, salahnya mau orang minta maafnya sama Allah bisa gak ya gitu ya? Dimaafin gak ya tuh sama orang itu? Ini kita coba nih, biasa kesalahan kayak gini tuh suka anak muda dulu yang jawab deh Ustadz Syam, mohon izin. Wah ini ngerepotin Allah. jadi jadi dia melakukan kesalahan kepada Sama orang temennya. lain. Terus minta maafnya sama Allah. Heeh. Jadi dia minta Allah supaya mungkin kirim Jibril untuk ngomong ke orang itu. Orang ini sudah minta maaf. Jadi nggak kayak gitu sistemnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Kata Allah ya udah saya pasti maafkan. Tapi kau minta maaf, kembalikan dulu haknya orang yang telah kau sakiti. Karena ini memang kadang-kala kita kan nggak tahu dalam berteman ada teman kita yang Oke. baper, kemudian ada teman kita mungkin yang memang lagi sensitif pada saat itu Iya. keadaannya kan. Jadi kita jangan sampai melakukan kesalahan Betul. Coba itu. kalau dari yang senior, ya ini Ustadz Maulana, Ya Ustadz tua Maulana. nih. Lebih tua maksudnya gitu. Iya silakan Ustadz Maulana. Terima kasih banyak untuk pertanyaan yang luar biasa. Ini sebenarnya menandakan bahwa dia sudah sadar bahwa sudah melakukan kesalahan. Tapi maaf itu harus ada 3 macam. Maaf sebelum, maaf ketika, maaf sesudah. Tuh 2, 3. Maaf sebelum, maaf ketika, maaf sesudah. Sebelum meminta maaf harus memikirkan kesalahan. Bahkan kita menempatkan diri kita pada diri orang lain itu. Gimana kalau kita digituin? Kembalikan dulu pada kemudian kita ciptakan penyesalan di hati kita. Bahwa aku betul-betul menyesal. Barulah kita melangkah ke sesi kedua. Datangilah kepadanya untuk meminta maaf. Dengan cara akui kesalahan, pahami perasaan dia, dan menjadilah pendengar yang baik. Sekali dia marah, dengarkan, tidak usah dibantah. Iya. Habis itu minta maaf, lakukanlah bentuk kebaikan untuk menutupi kesalahan. Kalau bertanya, boleh nggak saya minta maafnya sama Allah aja, nggak usah sama dia? Maaf, ada zolim itu harus selesaikan dulu. Saya tak suka dengan kata-kata Ustaz Sam tadi. Kasih haknya dulu orang, baru engkau minta maaf kepada Allah. Ini Masya Allah, Alhamdulillah ya jelas ya buat yang bertanya tadi mudah-mudahan jelas nih. Dan juga bermanfaat dengan yang lain juga yang mungkin pernah melakukan hal yang sama. Nah sekarang sebelum kita lanjut lagi nih saya akan membacakan sebuah artikel. Seorang pengendara yang tidak sengaja menabrak orang hingga tewas. Langsung aja ya kita lihat dulu artikelnya. Ini dia di belakang kita diduga tabrak warganya hingga tewas. Kades Husni, demi Tuhan saya tidak sengaja tabrak korban. Nah ini hal-hal yang tidak disengaja yang seperti tadi kita bahas dari awal nih. Nah sekarang bicara masalah tentang hukum. Mungkin bukan cuma Kades Husni aja yang melakukan ini, pernah melakukan ini, mungkin ada juga orang lain. Ya, bagaimana secara hukum dan pandangan Islam nih terhadap seseorang yang membunuh orang lain secara tidak sengaja, Bib. Ini Habib sekalian dijelaskan nih, Bib. Mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in wasallim amma ba'd. Jadi Mas Fadli, pemirsa sekalian, di dalam Islam itu ketika kita salah baik sengaja maupun tidak itu nanti ada siapa orang yang berkaitan. Ya, kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala cukup kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada kaitan lain mungkin kafarat. Adapun kalau kaitan dengan manusia tadi disampaikan, ada pertama adalah kita minta maaf, ya, mengakui bahwa kita salah, minta maaf, minta rela. Tapi bukan hanya itu, di dalam Islam itu ada yang disebut dengan had atau hudud, ada yang disebut dengan qisas, ada yang disebut dengan diyat, ada yang disebut dengan kafarat, macam-macam sesuai tingkatnya. Yang pertama, kalau tadi kaitan dengan misalnya nabrak lalu kemudian orang itu sampai meninggal, sebetulnya hukumnya adalah qisas. Kisos. Qisas itu artinya kalau dia membunuh orang ya dia dibunuh. Gitu, Walaupun nggak sengaja, Bib. Iya, artinya memang itu seperti itu. Artinya menunjukkan hati-hati terhadap nyawa orang. Gitu ya. Nah, tetapi Mas Fadli, kalau keluarga korban itu memaafkan, maka dia dari qisas turun menjadi diyat.
Diat itu artinya dia membayar Denda. yang kira-kira secara menurut hukum itu sesuai dengan tadi. Dan keluarganya rela. Ya. Iya. Bisa nggak misalnya Mas Fadli nanya, bisa nggak orang itu nggak mau nerima diat keluarga itu? Sudah saya maafkan aja, bisa. Di dalam Islam bisa seperti itu. Nah tetapi di sini artinya menunjukkan betapa tingginya nilai qisas itu dalam Islam. Masya Allah. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan walahum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum qisas itu ada kehidupan, ya. Dan kita kalau bicara qisas jangan kemudian Islam itu serem. Itu Ustaz Maulana, mungkin ada orang bilang gitu, kok kejam amat. Semua kitab umat terdahulu, baik itu Taurat maupun Injil, itu bicara tentang itu. Mata balas mata, telinga balas telinga. Ya, di dalam Quran dikatakan wal juruha qisas. Bahkan dalam jarh itu kalau orang dilukai itu ada kisosnya. Soalnya kita iniin orang gitu kan sampai dia luka, itu ada kisosnya. Nah tapi tadi dikembalikan. Jadi misalnya salah satu contoh, ini contoh ya karena kondisi saat ini. Ada seorang guru atau ustadz bangunin anak dengan cara misalnya disiram. Itu sebenarnya kalau di dalam Islam tidak perlu dikisos, tidak perlu dihad. Kenapa? Karena itu sudah tugasnya. Iya. Saya juga pernah disiramin ibu saya kalau bangun sholat subuh dulu itu masih kecil. Kalau sekarang kan nuntut ya Mas Betul. Fadli. Ya. Ada lagi misalnya guru olahraga, dia main poli, kena smash. Terus nuntut, itu harusnya enggak. Kalau gitu jangan olahraga kalau nuntut. Bener. Apalagi kalau misalnya kayak Ustadz Maulana, misalnya guru silat beliau kan. Belajar silat kena tendang ya jangan ikut silat. Iya, bener. Nah itu urufnya begitu. Ya, tetapi kalau sampai merusak properti, ya merusak kemudian apalagi sampai nyawa orang, itu ada aturannya. Nabrak mobil ya kesenggol, walaupun nggak sengaja, tetap harus ganti. Iya. Ya, jadi kalau itu dikembalikan lagi mobilnya biar mulus lagi, paling nggak seperti itu ya. Bib, setidaknya ya. begitu. Jadi kalau bicara masalah kesalahan terhadap manusia, minta maafnya sama manusia dulu ya kan. Betul. Jangan sampai minta maafnya sama Allah tapi nggak minta maaf sama orangnya. Saya mau bertanya, Mas Apa Fadli tuh? kan pernah kecil kan? Pernah, Pernah main bola? pernah, Bolanya kena kaca orang, pernah. ganti. Ganti, udah diganti Ustaz. Itu sengaja tidak sengaja, Tidak tetap sengaja. ganti. Tetap ganti. Karena udah ngerusakin properti orang. Ini Masya Allah nih. Waduh ya Allah luar biasa. Buat jamaah yang ada di rumah nih ya jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi di segmen 4. Nanti insya Allah akan ada ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Dan juga nanti kita akan sama-sama berdoa bersama nih ya. Agar semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala segera menghilangkan corona dari Indonesia. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan melalui ilmuwan antivirusnya untuk corona ini supaya kita bisa lagi seperti normal seperti biasanya. Nah buat jamaah yang ada di rumah yang penasaran jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.